Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan inti, yaitu tafsir dari surat apa? Al-Kafirun. Dan saat itu kita telah menyampaikan tafsir global atau kandungan umum dari surat Al-Kafirun. Saat itu kita sampaikan bahwasannya secara umum surat Al-Kafirun itu memiliki dua kandungan utama. Surat Al-Kafirun secara umum memiliki dua kandungan utama. Sebutkan dua kandungan tersebut. Ya. Bagus. Ya, silakan. Kemudian karena dua kandungan makna tersebut sangat urgen dan mendasar sekali, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian penekanan di dalam surat Al-Kafirun tersebut. Kemarin kita sebutkan ada 5 penekanan. Sebutkan penekanan yang pertama dan yang kedua. Silahkan. Sebutkan penegasan yang pertama dan yang kedua. Monggo. Ampun isin-isin. 5 penegasan. Yang pertama dan yang kedua saja. Ya. Ya. Bagus. Ya, monggo. Ini penegasan yang pertama dan yang kedua. Penegasan yang ketiga sampai ke 5. 3, 4, 5. Silakan. Penegasan ketiga, keempat, dan kelima. Monggo. Peluang terbuka lebar. Tidak ada? Kalau tidak ada nanti enggak dilanjutkan pengajian ini. Ketiga, keempat, dan kelima. Monggo. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Monggo. Silakan. Pertanyaan terakhir.
Pertanyaan terakhir adalah, kemarin kita menyebutkan beberapa contoh pencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lainnya. Saya sebutkan 2 contoh. Apa 2 contoh tersebut? Ya udah, enggak ada hadiahnya. Ruwatan dan apa? Dan mitoni. Ini sementara itu yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang kami hormati, beserta para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, para pendengar radio-radio yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat apa? Al-Kafirun, yang akan kita mulai dari ayat yang pertama. Bunyinya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul apa? Katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang apa? Kafir. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Sebagaimana telah maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlemah lembut. Sebagaimana telah maklum bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam banyak ayat untuk bersikap lemah lembut atau bersikap keras. Bersikap lemah lembut. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Wahai Muhammad, karena Allah sayang kepadamu, sehingga engkau itu bisa bersikap lembut kepada para sahabatmu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya beliau itu lebih banyak bersikap lembut atau bersikap keras? Bersikap lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana akibat yang akan ditimbulkan seandainya Nabi kita Muhammad SAW mengambil sikap keras. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras, lagi berhati kasar, niscaya para sahabat itu akan apa? Akan lari, bubar, akan menjauh semuanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya supaya bersikap apa? Lembut dan tidak mengambil sikap apa? Keras, karena sikap keras itu akan menyebabkan orang apa? Lari. Dan ini perlu dicamkan oleh para dai. Perlu dicamkan oleh para ustadz, perlu dicamkan oleh para kiai, oleh para muballigh, oleh para ulama. Bahwasanya secara asal hukum dakwah adalah dengan cara apa? Lemah lembut. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah supaya berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Di antaranya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Dalam surat An-Nahl ayat 125 dalam sebuah ayat yang sudah dihafal oleh banyak di antara kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u apa? Ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah ke jalan Allah dengan cara yang apa? Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang apa? Yang baik. Wajadilhum. Apa artinya wajadilhum? Berdebatlah. Kalau memang butuh untuk debat,
berdebatlah dengan cara yang apa? Baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kamu terdesak untuk berdebat, wahai Muhammad, berdebatlah dengan cara yang apa? Yang baik. Jangan debat tusir. Nah, siapa sing menang, sing suaranya paling apa? Seru. Oh, bukan kayak gitu. Ya. Bukan ngotot-ngototan, bukan otot-ototan juga. Nah, siapa yang paling berotot, dia yang paling apa? Yang paling menang. Bukan seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Ini adalah secara asal. Tapi, kalau kita cermati ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memanggil dan menyuruh umatnya dengan panggilan apa? Wahai orang-orang kafir. Ini lembut apa keras? Lembut apa keras? Gimana? Padahal Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Berlembut. Nah, di dalam ayat ini Nabi kita Muhammad SAW memanggil orang dengan panggilan apa? Wahai orang-orang kafir. Apakah ini kontradiksi? Hah? Apakah ini bertentangan? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Tidak. Kenapa kok bisa dikatakan tidak? Apa? Gimana? Tidak bertentangan. Alasannya apa tidak bertentangan? Ada jawaban yang lain? Penegasan. Ya, berarti tegas itu identik dengan keras? Identik? Tidak identik. Ada yang lain? Ada banyak jawaban. Sampai-sampai saya baca tadi secara ringkas ada sampai 30 jawaban. Berapa? 30 jawaban. Kalau kita bahas malam ini tidak akan rampung. Makanya saya buang nolnya. 3 saja kita akan sampaikan malam ini. Enggak 30. Nah, 3 saja. Yang pertama. Nabi SAW menyeru kaumnya dengan panggilan wahai orang-orang kafir. Karena Nabi menjalankan instruksi. Dari siapa? Dari Allah. Ini jawaban yang pertama. Nabi SAW memanggil kaumnya yang biasanya dipanggil dengan panggilan yang lembut. Pada saat ini Nabi SAW memanggil kaumnya dengan panggilan yang keras dan belak-belakan. Kenapa? Karena Nabi menjalankan apa? Perintah Allah. Makanya awal ayat apa? Qul. Apa artinya qul? Katakanlah yang memerintahkan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang kafir dengan panggilan tegas seperti itu karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semata-mata menjalankan apa? Perintah Allah. Jadi bukan dari diri beliau sendiri. Bukan karena keinginan beliau sendiri, tidak. Tapi Nabi SAW memanggil dengan panggilan seperti itu karena Nabi SAW mendapatkan instruksi dan perintah langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa apa? Tidak bisa mengelak. Ini perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya para dai, para ustaz, para muballigh ketika akan menyampaikan, sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk disampaikan. Apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, apa yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, jangan disampaikan. Sampaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa? Rasulnya SAW, walaupun beresiko berat. Tapi tentunya dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara apa? Yang baik. Ini pertama jawabannya. Jawaban yang kedua. Ayat ini bermaksud untuk menjelaskan betapa rendahnya kaum musyrikin. Ayat ini bermaksud untuk menjelaskan betapa rendahnya siapa? Kaum musyrikin. Untuk menunjukkan betapa rendahnya kaum musyrikin tersebut,
sehingga digunakanlah panggilan apa? Ya ayyuhal kafirun, panggilan yang hina. Orang kafir itu seneng nggak kalau dipanggil kafir? Hah? Seneng nggak? Kayak maling nggak seneng kalau dipanggil apa? Maling. Orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW nggak suka juga dipanggil apa? Orang kafir. Padahal mereka apa? Kafir. Apalagi orang Islam dipanggil apa? Kafir. Hati-hati ini, jangan suka apa? Jangan suka mengkafirkan. Lawang orang kafir saja ndak suka kalau dipanggil apa? Kafir. Apalagi orang apa? Orang Islam. Ya. Maka berhati-hatilah. Jadi orang kafir ndak suka ketika dipanggil dengan panggilan ini. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersikukuh. Tetap memanggil mereka dengan panggilan yang tidak mereka sukai. Kenapa? Karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya beliau akan akan dilindungi. Jadi enggak usah khawatir wahai Muhammad. Walaupun engkau memanggil mereka dengan panggilan yang tidak mereka sukai, tidak usah khawatir mereka akan mencelakakanmu karena engkau sudah dilindungi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, apakah harus ketika setiap ketemu dengan orang kafir kita katakan apa? Kafir. Apakah harus seperti itu? Haruskah? Tidak. Ada contohnya enggak? Nabi SAW memanggil orang kafir tidak dengan panggilan wahai kafir. Ada contohnya enggak? Nabi SAW pernah enggak praktek seperti itu? Nah, yang biasa baca sejarah Nabi SAW. Ingatkah panjenengan ketika Nabi SAW menulis surat kepada siapa? Kepada para raja-raja. Di antara yang disurati adalah siapa? Kaisar Romawi. Namanya siapa? Heraklius. Yang disurati adalah Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Apa kepala suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bunyinya? Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Untuk siapa? Ila Herakl azimir Rum. Untuk Heraklius, pembesarnya orang-orang Romawi. Apa? Dikatakan oleh Nabi SAW untuk Heraklius, si kafir? Ya? Tidak. Nabi SAW menulis surat apa? Buat siapa? Heraklius. Apa jabatannya? Pembesarnya orang apa? Romawi. Rajanya orang Romawi. Ustaz, apakah itu tidak merendahkan martabat kita, Ustaz? Nah, sama orang kafir masa kita katakan pembesar? Nah, Nabi SAW berkata dan menulis sesuai dengan kenyataan dan realita. Betul nggak Heraklius pembesar? Betul. Pembesarnya siapa? Orang Romawi. Nabi kan mengatakan pembesarnya siapa? Orang Romawi. Nabi apa mengatakan? Wahai pembesar dunia. Tidak. Nabi SAW sesuai dengan kenyataan dan realita. Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya Heraklius adalah pembesarnya kaum muslimin. Tidak. Ya. Nabi SAW berkata sesuai dengan realita. Dan ini tidak masalah. Manakala ada maslahat yang menuntut untuk seperti itu. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi SAW mengirim surat kepada si kafir Heraklius. Gimana kira-kira? Wah, bukan hanya disobek. Mungkin yang apa? Yang bawa apa? Dipenggal. Loh, ada di antara yang membawa surat tersebut, ya, yang sampai disakiti. Dan ada juga, padahal Nabi SAW sudah memakai kata-kata yang lembut seperti itu. Ada yang suratnya langsung dibakar. Ada yang disobek. Ada yang diterima dengan terhormat. Ya, ada yang balik mengirim kepada Nabi SAW kiriman. Ya, ada yang disobek sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah ketika mendengar bahwasanya surat beliau disobek. Ya Rabbi,
Sobek-sobeklah kerajaan pembesar tersebut. Beberapa saat kemudian kerajaannya apa? Hancur. Karena menyobek-nyobek surat panggilan Nabi SAW untuk masuk ke dalam apa? Agama Islam. Ini jawaban yang keberapa? Yang kedua. Jawaban yang ketiga adalah panggilan tersebut bertujuan untuk menyadarkan. Untuk menyadarkan siapa? Orang-orang musyrikin. Dan juga untuk memberikan pelajaran kepada seluruh manusia bahwa penawaran kaum musyrikin kepada Nabi SAW berupa apa? Arisan apa? Arisan keyakinan. Ya. Istilah kita. Arisan apa? Keyakinan. Penawaran kaum musyrikin kepada Nabi SAW untuk melakukan arisan keyakinan adalah merupakan suatu penawaran yang sangat buruk, jelek, mungkar. Dan tidak pantas untuk diajukan. Ya, tidak pantas. Kenapa? Karena masa suruh apa? Suruh menyembah Tuhannya mereka. Makanya dipanggil mereka dengan panggilan apa? Ya ayyuhal kafirun. Sudah. Ini qul, katakanlah. Kemudian berikutnya ya ayyuha. Apa artinya ya ayyuha? Hah? Wahai. Iya. Ya ayyuha artinya apa? Wahai. Ini berapa kalimat ini? Ya ayyuha. Berapa kalimat ini? Berapa kata? 2. Ya sama apa? Ayyuha. Masa dalam bahasa Arab untuk menerjemahkan wahai harus pakai berapa kata? 2 kata. Ya sama ayyuha. Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya? Hah? Mungkin ada yang pernah belajar nahwu sorof ketika masih di MTS atau ketika masih di ngaliyah. Nah. Ya ayyuha. Ya sama ayyuha. Bedanya apa? Ya sama ayyuha sama-sama artinya wahai. Tapi kalau ya itu memanggil orang yang apa? Yang jauh. Kalau ayyuha memanggil orang yang apa? Yang dekat. Berarti kalau misalnya saya panggil orang yang di ujung sana, saya manggilnya gimana? Ya, kan Jawa, Mbok. Makanya apa? Makanya panjang. Makanya untuk orang yang apa? Yang jauh. Ayyuha. Untuk orang yang apa? Yang dekat. Nek ayyuha ini seru, Ustaz. Yang jelas, ya dalam pemakaian bahasa Arab, itu untuk orang yang mana? Yang jaraknya jauh. Ayyuha untuk orang yang jaraknya apa? Dekat. Terus tujuannya apa, Ustaz? Sampai di double-double, Ustaz. Tujuannya kenapa apa? Di double-double. Tujuannya adalah untuk memberitahukan orang kafir yang jauh dan yang apa? Yang dekat. Jadi orang yang jauh dan dekat, orang-orang kafir dikasih tahu bahwasanya mereka itu orang-orang apa? Kafir yang jauh maupun yang apa? Yang dekat. Tapi anehnya, ya untuk yang jauh, ayyuha untuk yang dekat. Didahulukan yang jauh apa yang dekat di sini? Yang jauh. Loh kudune kalau bicara dahulukan yang mana? Yang dekat. Kenapa di sini yang jauh yang didahulukan baru yang apa? Yang dekat. Kenapa kira-kira? Apa dijelaskan oleh para ahli tafsir? Dijelaskan sama mereka, makanya saya sampaikan. Kalau nggak dijelaskan sama mereka, saya nggak akan sampaikan. Hah? Kenapa coba kira-kira? Kalau panjenengan ngobrol, ya, ngobrol sama orang, ada yang jauh, ada yang dekat. Mulai dari yang mana? Yang dekat dulu toh, ya. Masa mulai yang jauh ya ndak apa? Ndak sopan kan menurut etika kita ketimuran ndak sopan. Ya. Kenapa dalam Al-Qur'an di sini kok iyanya didahulukan? Buat yang jauh dulu baru apa? Ayyuha. Kenapa kira-kira? Apa? Menghormati yang dekat. Loh, menghormati yang dekat harusnya didahulukan dong. Oh, biar tidak tersinggung. Ya, ada yang lain kira-kira? Apa kira-kira? Di antara yang disebut oleh para ahli tafsir, ya, itu kan untuk yang apa? Yang jauh. Kenapa didahulukan yang jauh? Kata mereka untuk menunjukkan betapa jauhnya orang-orang kafir dari agama Islam.
Untuk menunjukkan apa? Betapa apa? Jauh mereka dari apa? Dari agama Islam. Dan betapa tenggelamnya mereka ke dalam kekufuran. Itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang apa? Kafir. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini siapa? Apakah yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang saat itu saja? Atau semua orang kafir? Semua orang kafir? Tanpa terkecuali? Benar ini. Hah? Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Jadi secara asal memang yang dipanggil dengan orang-orang kafir, dengan julukan orang kafir, memang adalah orang-orang yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk apa tadi? Untuk arisan keyakinan memang benar. Ini secara asalnya. Namun banyak di antara pakar tafsir yang mereka itu menyatakan bahwasanya yang dibidik oleh ayat ini itu bukan cuma orang-orang kafir pada apa? Pada zaman Nabi SAW. Tapi semua orang kafir tanpa terkecuali. Siapapun orang kafir di muka bumi ini masuk dalam apa? Dalam ayat ini. Dengan begitu banyak jenis-jenisnya. Orang kafir secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua. Orang kafir secara garis besar bisa dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, orang kafir asli. Orang kafir apa? Asli. Berarti ada orang kafir palsu. Yang pertama orang kafir apa? Asli. Yang kedua adalah orang kafir karena murtad. Nah, bukan kafir palsu ya. Ya. Yang pertama orang kafir apa? Asli. Yang kedua orang kafir apa? Murtad. Ini pembagian kalau dipandang dari sisi kapan terjadinya. Dari sisi apa? Kapan terjadinya. Pertama orang kafir asli. Orang kafir asli contohnya apa? Orang-orang yang lahir dalam keadaan apa? Kafir. Maksudnya yang beragama kafir sejak apa? Sejak lahirnya. Seperti apa? Orang Yahudi. Orang apa? Nasrani. Terus? Majusi. Majusi itu apa? Penyembah api. Terus? Apa? Hindu. Terus? Buddha, Hindu, Buddha ini masuk dalam musyrik. Ya. Yang lainnya? Hah? Ateis. Yang tidak percaya apa? Yang tidak percaya Tuhan, yang tidak beragama. Itu kafir tidak? Kafir banget itu. Tidak percaya apa? Agama. Terus? Masih ada yang lain? Komunis, betul? Iya. Termasuk juga. Hah? Ini orang-orang kafir apa? Asli. Jadi yang namanya asli itu tidak cuma apa? Makanan saja. Sampai ada orang kafir apa? Asli. Ini orang kafir asli. Jenis yang pertama. Yang kedua orang kafir murtad. Maksudnya gimana ini? Awalnya Islam. Kemudian apa? Kemudian keluar. Keluar karena apa? Aduh, bukan karena supermi. Maksud saya itu keluar itu karena apa? Sebabnya kok dia dianggap apa? Keluar. Pemicunya apa? Sampai dia dianggap keluar dari Islam. Apa? Dilihat dari tiga. Bisa jadi dari keyakinannya. Bisa jadi dari apanya? Ucapannya. Bisa jadi karena apa? Perbuatan anggota tubuhnya. Orang murtad. Itu bisa dinilai dari apanya? Pertama apa? Keyakinan. Yang kedua apa? Ucapan. Yang ketiga apa? Perbuatan. Keyakinan. Misalnya apa? Orang murtad karena keyakinan. Misalnya orang murtad karena dia meragukan. Atau mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Meyakini bahwasanya Nabi SAW dusta. Ini karena apa? Keyakinan. Keyakinan tempatnya di mana? Di hati. Jadi kalau sampai ada orang yang meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dusta, tidak jujur, maka ini dianggap murtad. Ada contoh yang lain? Contoh yang lain, meyakini sesuatu yang wajib, namun dia yakini ini tidak wajib.
Dan itu kewajiban yang sangat jelas. Contoh, sholat. Sholat ini hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang meyakini sholat tidak wajib. Nah, sholat apa? Tidak wajib, ini bisa dianggap apa? Murtad. Keluar dari apa? Agama Islam. Contoh, ada juga orang yang karena keyakinannya dianggap keluar dari Islam, karena meyakini sesuatu yang jelas-jelas haram, diyakini apa? Halal. Contohnya apa? Zina. Zina halal enggak? Haram. Kalau ada orang Islam meyakini bahwasanya zina itu halal, maka orang ini bisa dianggap keluar dari apa? Agama Islam. Jadi lebih parah mana? Lebih parah mana? Antara si A dan si B. Lebih parah mana? Loh, Anda belum sebutkan kok sudah. Saya belum sebutkan perbuatannya. Aja terlalu semangat ya. Si A, dia berzina. Si A, dia apa? Berzina. Tapi dia meyakini zina itu haram. Si A berzina, tapi dia meyakini zina itu apa? Haram. Si B tidak berzina. Tapi dia meyakini zina itu halal. Lebih parah mana? Parah B. Yakin? 100% betul. Tapi bukan berarti si A benar. Tidak. Ya. Lebih parah mana? Pertanyaan berarti dua-duanya sama-sama apa? Parah. Nah, cuman ada yang lebih apa? Parah. Kalau si A, dia adalah melakukan sesuatu yang termasuk dosa besar. Tapi tidak sampai ke dalam derajat kafir. Kalau si B, ini melakukan dosa besar yang masuk dalam kategori kufur. Karena dia meyakini sesuatu yang haram, dia yakin apa? Halal. Ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi, dalam momen ini saya bukan ingin menjelaskan berzina itu boleh tidak. Ya, tidak sama sekali. Ini kufur karena apa? Keyakinan. Kufur karena ucapan. Murtad karena ucapan. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Menghina siapa? Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Menghina siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina apa lagi? Menghina Al-Quran. Ya, Al-Quran dihina. Kemudian contoh yang lainnya juga mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai apa? Sebagai nabi. Ini juga termasuk apa? Termasuk ucapan yang bisa mengeluarkan seorang dari apa? Agama Islam. Makanya hati-hati ya, lisan ini harus kita jaga. Makanya suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin." Terkadang ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat dalam keadaan dia tidak sadar atau tidak tahu, tidak faham apa yang dia ucapkan, yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Gara-gara ucapan tersebut, dia akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang sangat dalam. Yang panjangnya dalam neraka tersebut seperti jarak antara timur sampai barat. Gara-gara apa? Satu kalimat. Maka hati-hatilah. Dalam apa? Dalam berucap. Terutama ketika orang sedang sedih, ditimpa musibah, kadang-kadang keluar apa? Kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencaci Allah, mencela Allah, hati-hati. Ini kufur karena apa? Ucapan. Kufur murtad karena perbuatan. Contohnya apa? Apa contohnya? Sujud. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada selain Allah. Ini contoh perbuatan yang menyebabkan orang apa? Murtad. Sujud karena apa? Selain Allah. Contoh yang lain apa? Mengambil mushaf Al-Quran, kemudian melemparkannya kemana? Kecomberan. Melemparkannya kemana? Kecomberan. Ini juga termasuk apa? Yang mengakibatkan seorang menjadi apa? Murtad. Jadi, tidak setiap orang yang Islam di KTP-nya, tidak setiap orang yang Islam apa? Di KTP-nya, dia itu mesti Islam di hadapan siapa?
depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya perilakunya seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun di KTP-nya Islam, walaupun KTP-nya disisipkan di kain kafannya, nggo sangu, mengkonek takoni nang sama malaikat madinuka, apa agamamu? Darani bisa apa? Ge KTP-ku. Walaupun dia KTP-nya Islam, kalau perilakunya, keyakinannya, ucapannya, perbuatannya itu bertolak belakang dengan ajaran Islam, melakukan apa-apa yang contoh yang saya sebutkan tadi, maka orang ini bisa dianggap keluar dari apa? Islam. Menjadi orang kafir. Kafir apa? Kafir murtad. Jenis yang keberapa? Yang kedua. Ustaz, apa setiap orang yang terjerumus kepada apa yang tadi disebutkan, itu langsung kita vonis kafir? Langsung divonis kafir enggak? Tidak. Kenapa tidak? Bukankah dia melakukan kekafiran? Kenapa tidak divonis kafir? Dia melakukan kemusyrikan. Kenapa tidak divonis apa? Musyrik. Kenapa? Mungkinkah orang membuang Al-Quran dalam keadaan jahil? Ada enggak orang Al-Quran ya dibuang kemana? Kecomberan. Dia tidak tahu bahwa saya itu tidak boleh. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kok mungkin? Coba kasih contoh gimana mungkinnya. Anak-anak. Ya kalau anak-anak ya itu memang udah keluar dari pembicaraan kita. Anak-anak itu adalah orang yang belum apa? Yang belum balik ya. Kalau ada bayi jalan-jalan, kemudian dikira ada apa, diinjak Quran, enggak apa-apa, dia apa? Tapi bukan berarti dibiarkan ya. Lele jangan diinjak itu Quran, perlu diajarkan, tapi tidak apa? Dijatuhi vonis kafir jelas. Ketidaktahuan. Mungkinkah orang ada syubhat ketika membuang Al-Quran? Dalam permasalahan-permasalahan ini mungkin susah untuk dicari apa? Contohnya. Tapi saya akan bawakan sebuah contoh yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Untuk berdakwah ke negeri Syam. Ke negeri mana? Syam. Syam itu di mana sekarang? Syam itu Palestina, terus apa? Yordania, Lebanon, Syria, itu apa? Daerah apa? Syam. Diutus oleh Nabi berdakwah kemana? Ke negeri Syam. Begitu pulang dari negeri Syam, ketemu sama Nabi SAW, langsung Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Langsung apa? Sujud. Ini boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, jelas enggak boleh. Ini perbuatan kufur apa tidak? Perbuatan kufur. Begitu datang langsung apa? Sujud. Apa ucapan Nabi SAW? Ma hadza ya Mu'adz. Pertanyaan Nabi SAW adalah kenapa engkau lakukan ini wahai Mu'adz? Itu pertanyaannya. Kenapa engkau lakukan ini wahai Mu'adz? Jadi bukan langsung dia apa? Wahai kafir, tidak. Tapi apa? Apa yang kenapa engkau lakukan ini wahai Mu'adz? Ya, apa jawaban Mu'adz? Wahai Rasul SAW, saya lakukan ini karena ketika saya berkunjung ke negeri Syam, orang-orang ahlul kitab di sana, mereka itu pada sujud kepada siapa? Kepada pembesarnya. Sebagai wujud penghormatan mereka kepada siapa? Kepada pemuka agama. Jadi orang-orang ahlul kitab, di antara cara mereka untuk mengungkapkan penghormatan mereka kepada siapa? Ke pemuka agamanya. Cara apa? Dengan sujud. Wahai Rasul, kalau seandainya ahlul kitab saja menghormati pemuka agamanya dengan cara sujud, ya engkau lebih berhak untuk apa? Untuk dihormati.
Makanya saya sujud kepada siapa? Kepada engkau wahai Nabi dengan tujuan apa? Penghormatan. Mu'adz punya alasan enggak? Punya. Berarti kalau kita ngelihat orang melakukan sesuatu jangan langsung apa? Vonis. Ya. Lihat orang pakai cincin. Lihat orang pakai apa? Cincin. Ada apanya? Ada batu akiknya. Tanya dulu. Mas, itu cincin apa? Oh, ini cuma hiasan. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, jangan setiap orang pakai cincin akik langsung apa? Wah, gue mesti jimat gue. Di sini apa gue? Jangan seperti itu. Ya, lihat dulu kenapa. Terus kadang-kadang ada orang pakai kuning. Cincin, laki-laki pakai cincin apa? Kuning. Kuning ini apa mesti emas? Bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Kuningan. Iya kan? Bisa jadi apa? Kuning anu imitasi. Disemprot pakai pilok kuning. Nah, bisa jadi kan? Jadi jangan langsung apa? Memvonis, tanya dulu. Kenapa kamu seperti ini? Ya, sudah Mu'adz menyampaikan apa? Argumennya. Argumennya Mu'adz diterima oleh Nabi SAW? Diterima oleh Nabi SAW? Tidak diterima. Makanya Nabi SAW berkata, La taf'alu. Jangan engkau lakukan ini. Jangan engkau lakukan ini. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah. Sesungguhnya seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya yang akan saya perintahkan adalah istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Diperintahkan enggak istri sujud kepada suami? Tidak. Itu menunjukkan bahwasanya sujud kepada selain Allah tidak apa? Boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Ya. Jadi hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya tidak setiap orang yang melakukan kekafiran dan kemusyrikan serta-merta langsung divonis apa? Kafir atau apa? Musyrik. Kenapa? Mungkin dia tidak apa? Tidak tahu. Contohnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang paham agamanya itu luar biasa. Itu pun dalam masalah ini ternyata beliau belum apa? Belum tahu. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin pada zaman kita ini? Yang mereka ilmunya seberapanya Mu'adz? Seberapanya kira-kira? Nah, dan sekukune biuranana. Ya. Seandainya Nabi SAW memaafkan Mu'adz bin Jabal. Padahal Mu'adz adalah seorang ulama pada zaman itu. Bagaimana seandainya kita begitu lihat orang langsung kafir. Seakan-akan di muka bumi itu cuma dia saja yang muslim. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati dalam masalah vonis apa? Kafir. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, adanya bom di mana-mana itu sumbernya dari keyakinan ini. Mudah mengkafirkan apa? Orang lain. Jadi hati-hati. Jadi bom itu cuma apa? Buah. Kalau panjenengan ingin tahu tandurane endi, sumbernya mana? Ideologi ini. Ideologi mudah apa? Mengkafirkan orang lain tanpa apa? Tanpa dasar. Tapi kalau orang jelas-jelas kafir ya kita katakan kafir toh. Kalau sudah jelas-jelas apa? Kafir, sudah dijelaskan kepada dia dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahwasanya perbuatan kafir, tapi dia tetap ngotot. Maka orang yang seperti itu berhak untuk divonis apa? Kafir. Namun tidak sembarang orang apa? Yang berhak untuk apa? Memvonis. Itu adalah tugasnya para ulama. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, pada 4 pengajian yang telah lalu, kira-kira atau 5 pengajian, saya pernah ditanya, apakah penghuni surga tidur? Apakah penghuni surga apa? Tidur di surga. Saat itu saya jawab tidak tahu.
Malam harinya langsung ada SMS yang masuk. Yang menyampaikan kepada saya bahwasannya ada hadis yang menjelaskan bahwasannya orang yang di surga itu tidak tidur. Tidak apa? Tidur. Kemudian disebutkan referensinya. Lalu saya cek di buku, saya buka hadisnya, ternyata betul hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan saya ucapkan kepada orang yang SMS tadi, jazakumullahu khairan. Ya. Bunyi hadisnya adalah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah, wahai Rasul, apakah penghuni surga tidur? Ditanya Rasul SAW, apakah penghuni surga apa? Tidur. Nabi SAW menjawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu temannya mati. Tidur itu temannya apa? Mati. Antara tidur sama mati mirip enggak? Mirip. Sama-sama orang enggak apa? Enggak sadar. Walaupun ada perbedaannya. Ya. Wa ahlul jannati la yanamun. Penghuni surga itu tidak tidur. Penghuni surga itu tidak tidur. Ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Silahkan, ada yang mau bertanya? Monggo. Ya. Itu bukan sujud. Itu bukan apa? Sujud. Beda. Kalau sujud itu meletakkan apa? Meletakkan kepala. Ini mungkin banyak kita lihat di film-film India itu. Ya. Cina juga ada apa? Nah, pertanyaannya sungkeman. Nah, sungkeman apakah itu apa? Apakah itu termasuk sujud untuk selain Allah atau tidak? Jadi kalau yang dicium adalah apanya? Lututnya. Itu kalau ditinggalkan sih lebih baik ya. Lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik apa? Ditinggalkan. Tapi kalau seorang anak mencium tangan orang tuanya ketika salaman, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena Fatimah radhiyallahu anha pernah mencium tangannya siapa? Bapaknya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang mau mencium tangan, kan terkadang dia perlu apa? Menunduk. Ya enggak? Perlu menunduk. Ah, menunduknya ini boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh, karena tujuannya bukan untuk ruku. Bukan untuk apa? Ruku kepada siapa? Orang tua. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Mendekatkan kepalanya kepada siapa? Kepada tangan orang tuanya. Gampangannya kayak panjenengan itu, ada orang tua lagi duduk di bawah, kemudian jenengan itu ingin bantu orang tua jenengan untuk berdiri. Panjenengan harus nunduk enggak? Nah, nunduk itu tujuannya apa? Untuk ngangkat. Jadi itu bukan termasuk kategori ruku. Ada yang lain? Silakan. Monggo. Ya, monggo. Ya. Ya. Nah, inti pertanyaannya adalah ada hadis yang berbunyi bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal. Apakah itu hadisnya sahih atau tidak? Setahu kami hadisnya tidak sahih. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud namun dinyatakan dhaif oleh para ulama, baik ulama yang klasik maupun oleh ulama kontemporer. Bukan hanya ulama kontemporer saja yang menyatakan hadis itu dhaif. Andaikan hadis itu sahih, maka yang dimaksud bukan setelah meninggal. Andaikan sahih, ya. Tapi sebenarnya hadisnya apa? Dhaif. Andaikan hadis itu sahih, yang dimaksud bukan setelah apa? Meninggal. Tapi apa? Tapi sebelum apa? Meninggal. Ada salah seorang dari jamaah kita yang meninggal dunia, yaitu Bapak Subagio. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal soleh beliau, mengampuni kekhilafannya dan melimpahkan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.